dibawakan oleh Ustadz Wahyudi. Akan ada tausiah dari beliau akan pentingnya bahasa Arab dan kedudukannya dalam Islam, oleh Ustadz Wahyudi. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang ana muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu. Dan alhamdulillah ana ucapkan terima kasih kepada panitia daurah yang sudah memberikan kesempatan kepada ana untuk berbagi faidah ilmu. Baik. Jamaah kaum muslimin, judul yang diamanahkan oleh panitia kepada ana adalah keutamaan bahasa Arab dan kedudukannya dalam agama. Ini pembahasan yang menarik. Pembahasan yang sangat menarik dan yang harus selalu diperhatikan oleh kaum muslimin. Dan pembahasan ini atau tema ini sering dikaji ya oleh para asatidzah sebelum memulai pelajaran-pelajaran agama, ya, mengingat pentingnya bahasa Arab. Insyaallah saat lagi kita akan kupas beberapa poin penting belajar bahasa Arab dan kedudukannya dalam agama. Sebenarnya poinnya sangat banyak. Tapi insya Allah kita akan ambil beberapa poin saja. Insya Allah itu akan mewakili urgensi bahasa Arab atau keutamaan bahasa Arab dan kedudukannya. Bismillah ta'ala. Jamaah kaum muslimin yang ana muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama yang ana ambil adalah mengapa kita wajib belajar bahasa Arab atau keutamaan bahasa Arab. Adalah yang pertama, bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim, ya, sebagaimana yang kita ketahui, dia adalah kitab suci untuk seluruh kaum muslimin. Bila syak, tidak diragukan lagi. Dan Al-Qur'anul Karim tidak bisa dibaca, tidak bisa dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Bagaimana mungkin orang yang tidak paham bahasa Arab, ya, tidak memiliki bekal di bahasa Arab bisa paham Al-Qur'anul Karim? Ya, ketika imam membacakan ayat-ayat yang berkenaan dengan azab, sang imam menangis, makmum yang di belakang tidak paham bahasa Arab akan kebingungan. Kenapa imam nangis? Ada apa? Tapi yang pernah belajar bahasa Arab, Masya Allah, dia paham, dia bisa mentadaburinya dengan baik. Akhirnya dia bisa ikut menangis bersama sang imam. Naam, ikhwan, ini pengalaman anak pribadi. Ketika belum paham bahasa Arab, melihat imam menangis membacakan ayat-ayat yang berkenaan dengan neraka, azab, aneh. Berdiri bulu kuduk. Tapi ketika kita paham, Masya Allah, nikmatnya paham bahasa Arab itu.
Ya, sampai sekarang insya Allah anak akan terus mendalami ilmu bahasa Arab ini karena nikmat sekali bisa paham bahasa Arab itu. Itu poin pertama. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, ya, keutamaan bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua kaum muslimin cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada nggak di antara kita nggak suka, tidak mencintai Rasulullah? Nggak ada. Kalau kita tidak mencintai Rasulullah, petunjuk siapa yang akan kita ikuti? Kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbahasa Arab. Hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau berbahasa Arab. Lantas aneh jika umatnya tidak berusaha untuk memahami bahasa nabinya. Aneh. Ya, sudah 2 poin yang kita ambil, ya. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, bahasa Arab adalah bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tarik kesimpulan di 2 poin ini, bahasa Arab adalah sarana untuk bisa memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam, kunci, itu kunci. Itu kunci. Yang tidak paham bahasa Arab, dia akan kesulitan memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan selalu mengandalkan terjemahan. Kenapa belajar bahasa Arab, Ustaz? Kan ada terjemahan. Mau sampai kapan mengandalkan terjemahan? Ya, sampai kapan? Lebih nikmat kita mendengarkannya langsung. Nikmat rasanya. Wallah ikhwan, wallah. Nikmat sekali bisa bahasa Arab. Poin ketiga, kenapa kita belajar bahasa Arab? Kita sholat menggunakan bahasa Arab. Seorang muslim tidak sah bacaan Al-Qur'annya kecuali dengan bahasa Arab. Tidak ada ceritanya seorang muslim tilawah dengan bahasa Indonesia. Itu namanya baca terjemahan. Yang namanya tilawah pakai bahasa Arab. 6. Membaca Al-Quran termasuk rukun sholat, sahih. Dan sholat termasuk rukun Islam. Bagaimana mungkin selama 5 waktu sholat, ya, setiap dia membawakan surat-surat pilihan, dia tidak paham apa yang dia baca. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Nggak paham. Sehingga dia tidak bisa mentadaburi ayat. Dia tidak bisa mentadaburi ayat ini. Bayangkan, kalau dia ada bekal di bidang bahasa Arab, dia paham, dia bisa tadabur ayat tersebut. Masya Allah, ini berkaitan dengan hari kiamat. Mata mana yang tidak meleleh ketika dia membacakan ayat tersebut di sholatnya? Masya Allah. Sekarang anak berbicara tentang hari kiamat. Berbeda dengan orang yang tidak paham bahasa Arab, tidak belajar bahasa Arab, biasa saja. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Biasa. Tapi kalau paham bahasa Arab, dia ada bekal untuk mentadaburi ayat tersebut. Nah, alangkah meruginya orang yang tidak belajar bahasa Arab, ya, ketika sholat 5 waktu, dia tidak bisa mentadaburi apa yang dia baca dalam sholatnya. Yang keempat, kenapa kita belajar bahasa Arab? Ya, ini masuk ke poin keempat. Bahasa Arab adalah bahasa generasi terbaik umat salafus saleh. Siapa mereka? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Apa bahasa mereka? Bahasa mereka bahasa Arab. Kita yang berjalan di atas manhajus salaf, ya, ala fahmi salafil ummah, aib kalau kita tidak menempuh jalan para salaf. Para salaf itu sangat gigih, ya. Mereka punya perhatian khusus di bahasa Arab. Insya Allah akan kita kupas di poin-poin terakhir nanti perkataan beberapa ulama salaf terkait anjuran bahasa Arab. Nah, jadi intinya poin
nomor 4 tadi adalah bahasa Arab merupakan bahasa para salafus saleh. Ya, kita yang berjalan di atas manhaj mereka harus semangat mempelajari bahasa Arab. Terus poin nomor 5. Orang yang paham bahasa Arab bisa membaca dan menikmati karya-karya para ulama dan bisa menuntut ilmu secara langsung dengan mereka tanpa penterjemah. Sahih. Orang yang paham bahasa Arab, dia bisa menikmati karya para ulama. Kitab-kitab para ulama yang sampai kepada kita berbahasa Arab semua, kecuali yang sudah diterjemahkan. Ketika kita membaca terjemahan, itu kita memakai jasa penterjemah. Berbeda kalau kita sudah punya basic di bahasa Arab, membaca kitab para ulama, dan kita paham, disitulah terbayar semua jerih payah kita belajar bahasa Arab selama ini. Masya Allah, enggak sia-sia dulu belajar bahasa Arab 5 tahun di pondok. Jungkir balik ya, sampai pusing, galau. Akhirnya anak sekarang bisa merasakan hasilnya. Apa itu hasilnya? Paham dengan bahasa yang disampaikan para ulama di kitab-kitab mereka. Nah, berbeda dengan yang tidak paham bahasa Arab, dia selalu membeli buku terjemahan. Membeli terjemahan buku Sahih Bukhari, membeli buku terjemahan A, B, C, D. Kenapa tidak langsung belajar bahasa Arab? Kenapa tidak mulai belajar bahasa Arab? Bahasa Arab mudah, Ustaz. Ya mudah lah. Kalau ada yang bilang belajar bahasa Arab susah, Ustaz. Ya susah lah. Karena belum mulai. Coba mulai. Bertahap, insya Allah Allah berikan kemudahan. Kita kan belajar bahasa Arab untuk paham agama. Ya, insya Allah Allah akan beri petunjuk, Allah berikan kemudahan kepada kita. Nggak mungkin kita belajar bahasa Arab dengan tujuan untuk mendalami agama, tapi Allah persulit jalannya. Nggak mungkin, ikhwan. Ya, yakin dengan janji Allah. Nah, ketika ada para masyayikh misalkan datang ke sini, lagi-lagi kita bergantung dengan penterjemah. Coba kalau kita paham bahasa Arab, langsung, Masya Allah, nikmat ya. Tanpa wasilah lagi. Terus, poin ke-6, bahasa Arab adalah syiar Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-lisanul Arabi syiarul Islami wa ahlihi wal lughatu min a'zami sya'airil umami allati biha yatamayyazun. Bahasa Arab adalah syiar Islam dan pemeluknya. Ya, dan bahasa termasuk syiar umat terbesar ya, yang dimana dengan bahasa tersebut menjadi ciri khas mereka. Bahasa Arab adalah syiar Islam. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, hadis Nabi SAW berbahasa Arab ya, asar sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, semuanya berbahasa Arab. Jadi syiar Islam ya, bahasa Arab syiar Islam. Udah berapa poin kita ambil? 6 ya, 6 poin. Ada yang mencatat? Baik. Poin ke-7, bahasa Arab adalah bahasa terbaik. Ikhwan, jangan pernah ada pikiran ya, dalam pikiran kita bahwa belajar bahasa Arab itu amalan yang sia-sia. Tidak ada. Bahasa Arab adalah bahasa terbaik. Ketika kita memakai pakaian terbaik, kita bahagia. Masya Allah, anak pakai jubah terbaik. Bangga kita. Jubah terbaik. Ini bahasa yang kita pelajari, bahasa terbaik. Mengapa kita tidak bangga? Ya, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan surat Yusuf ayat 2, Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'anul Karim berbahasa Arab agar kalian paham. Ya.
Tafsirannya adalah beliau mengatakan wadzalika li'anna lughatal arabi afsahul lughat wa abyanuha wa awsa'uha wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Al-Quranul Karim diturunkan dengan bahasa Arab itu karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling jelas, bahasa yang paling luas. Ikhwan, bahasa di dunia ini yang paling kaya dengan kosakatanya adalah bahasa Arab. Ya, kalau kita lihat di mu'jam, ya, di kamus yang yang sudah berusia tua sekali, semua mufradat bahasa Arab terkumpul di situ dan jumlahnya sangat banyak. Ya, bahasa Arab itu bahasa tertua dan bahasa yang paling kaya dengan kosakata. Bahasa Indonesia kosakatanya tidak seberapa dengan bahasa Arab. Baik, kita lanjutkan, ya. Dan bahasa Arab itu maknanya lebih mengena jiwa manusia. Falihada unzila asyraful kutubi bi asyrafil lughati ala asyrafir rusuli bi sifarati asyrafil malaika. Oleh karena itu, kitab yang paling mulia ini diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, dengan bahasa yang paling baik kepada Rasul yang paling mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui perantara malaikat yang paling baik pula, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Nah, bahasa Arab bahasa terbaik. Ketika kita mempelajari bahasa Arab, berarti kita sedang mempelajari bahasa terbaik. Jangan pernah merasa belajar bahasa Arab sia-sia. Ya, hidup dunia akhiratnya terbengkalai, masa depannya nggak jelas, nggak mungkin. Bahasa Arab bahasa terbaik, bahasa Al-Quran, bahasa Sunnah, nggak mungkin sengsara hidupnya. Naam, ya. Privat bahasa Inggris, masya Allah, mahal sekali. Ketika privat bahasa Arab sedikit. Kenapa? Peminatnya sedikit. Naam, kenapa kita tidak bangga dengan bahasa kita, bahasa Islam? Naam, poin nomor 8. Jamaah kaum muslimin yang Anda muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, dengan mempelajari bahasa Arab kita bisa menjaga lisan kita dari kesalahan. Dan dengan belajar bahasa Arab kita bisa memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, ya, seorang ahli nahwu dari Mesir, dalam kitabnya At-Tuhfatu As-Saniyah mengatakan di antara faidah belajar bahasa Arab adalah siyanatul lisani 'anil khata'i fil kalamil arabi. Ya, di antara faidah belajar bahasa Arab adalah menjaga lisan kita dari kesalahan berbahasa. Yang kedua adalah wa fahmul Qur'anil Karim wal haditsin nabawi fahman sahihan. Bisa memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Allazaini huma aslus syari'atil islamiyah wa alaihima madaruha, yang dimana Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah asal syariat. Naam. Contoh lain, ya, dengan belajar bahasa Arab kita bisa menangkal kesalahan berbahasa. Sebagaimana dalam Al-Quranul Karim misalkan, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Ini dalam surat Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Dan di antara manusia dan binatang melata, binatang ternak yang berbeda warnanya, hanya para ulama lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hambanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha pengampun. Orang yang paham bahasa Arab, pernah belajar nahwu, dia tahu, ya, di dalam
penggalan ayat ini innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang menjadi fa'il di sini, yang menjadi subjek di sini adalah ulama. Yang takut kepada Allah di sini adalah ulama. Makanya fa'il di sini di ulama'u berharokat dhammah karena fa'il. Objeknya mana? Objeknya Allah. Allah yakhsyallaha. Maf'ul bih di sini objeknya adalah Allah. Jadi ulama takut kepada Allah, bukan Allah takut kepada para ulama. Orang yang tidak paham nahwu, ya dia akan membaca, atau ketika dia tidak teliti membaca Al-Quran, dia akan baca innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Mengapa? Karena fa'il ini sesuai kaidah al-ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Isim marfu' yang disebutkan, yang dimana sebelumnya ada fi'il. Dia akan mengatakan Allahu di sini sebagai fa'il. Salah, ya. Allah di sini sebagai maf'ul bih muqaddam. Karena ada pemisah antara keduanya, yaitu fasil, jar majrur min ibadihi. Naam. Ya. Jadi orang yang bisa belajar bahasa Arab atau ilmu nahwu, dia bisa mendeteksi kesalahan ini. Dia bisa mendeteksi ayat ini. Naam. Masya Allah. Sekarang poin nomor 9 ya. Bahasa Arab itu kunci semua ilmu. Jamaah kaum muslimin yang ana muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Man tabahhara fi nahwi ihtada ila kullil ulum." Barang siapa yang mendalami ilmu nahwu, dia akan diberikan kemudahan untuk mempelajari ilmu yang lain. Betul ya, bahasa Arab itu kunci. Kita ibarat kata ketika diberi kunci rumah misalkan, Masya Allah, kita bisa membuka pintu. Ya, kita bisa membuka pintu. Tapi ketika kita diberikan satu kunci untuk membuka semua pintu, siapa yang nggak mau? Ya, siapa yang nggak mau? Satu kunci untuk semua ilmu. Karena al-ulum ad-diniyah, ya, pelajaran-pelajaran agama semuanya berbahasa Arab. Ya, kalau kita ingin mendalami agama, pelajarilah bahasa Arab terlebih dahulu atau bersampingan. Harus istiqomah. 6. Baik. 9 poin yang sudah kita ambil ya. Keutamaan bahasa Arab. Poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sudah kita bahas. Insya Allah kita akan melangkah ke poin kedua, yaitu kedudukan bahasa Arab dalam agama. Ini penting. Ya, ini penting. Bagaimana sih kedudukan bahasa Arab dalam agama kita? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, insya Allah perkataan Ibnu Taimiyah ini mewakili kedudukan bahasa Arab dalam agama kita. Wa aidon fa inna nafsal lughatil arabiyyah minad din. Sesungguhnya bahasa Arab itu sendiri bagian dari agama. Wa ma'rifataha fardun wajib, dan mengetahuinya dan mengetahui bahasa Arab itu wajib. Fa inna fahmal kitabi was sunnati wajib. Karena memahami Alkitab was sunnah itu hukumnya wajib. Wala yufhamu illa bifahmil lughatil arabiyyah. Ya, di mana keduanya Al-Qur'an dan As-Sunnah An-Nabawiyah tidak bisa dipahami kecuali dengan Al-Lughatul Arabiyyah. Wala yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya, sesuatu yang wajib tidak akan terpenuhi kecuali dengannya, maka hal itu hukumnya wajib. Jadi mempelajari bahasa Arab hukumnya wajib. Dengannya kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Taib. Asar yang selanjutnya adalah datang dari Amirul Mukminin
Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini sangat masyhur ya. Sering kita dengar di mana-mana. Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab itu. Sesungguhnya dia bagian dari agama kalian. Naam. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ikut berkomentar tentang hal ini. Yanbaghi likulli ahadin yaqdiru ala ta'allumil arabiyyati ay yata'allamaha li'annaha lisan al-ula atau li'annaha lisan al-aula. Naam. Seyogyanya setiap manusia atau setiap kaum muslimin mempelajari bahasa Arab semampunya. Ya, mengapa? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling layak untuk dicintai karena kedudukan dia dalam agama ini sangat agung sekali. Nah, ada beberapa poin yang kita sampaikan tadi ya berkaitan dengan kedudukan bahasa Arab. Ana rasa itu cukup mewakili bagaimana kedudukan bahasa Arab dalam agama kita. Sehingga kita tidak ragu lagi melangkah. Sehingga kita setelah majelis ini kita berbondong-bondong ya bersama-sama belajar bahasa Arab dalam rangka memahami kalamullah wa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, ana nasihatkan kepada pribadi ana ya dan kepada antum semuanya ya, bisa bahasa Arab, bisa paham bahasa Arab itu keren. Ya, gaul insyaallah. Enggak ketinggalan zaman. Ya, karena bahasa Arab itu ya sesuai dengan data di PBB dia termasuk bahasa resmi yang ke-6. Ya. Bahasa Arab bahasa resmi ke-6 di dunia ini. Di dunia dia peringkat ke-6 sebagai bahasa yang paling banyak digunakan, sekitar 433 juta kalau nggak salah yang menggunakan bahasa ini. Dalam agama juga kedudukannya sangat mulia. Kenapa kita tidak tergerak juga untuk belajar bahasa Arab? Perlu kita jawab. Poin yang kedua, ya, banggalah kita yang bisa dan paham bahasa Arab. Mereka yang paham bahasa Inggris bangga. Kenapa kita tidak bangga dengan bahasa Arab? Bahasa agama kita, bahasa Al-Quran, bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih patut, lebih berhak untuk bangga. Yang ketiga, bahasa Arab adalah lughatul tullabil ilmi. Sering ana sampaikan kepada santri ana. Al-Arabiyyah lughatul tullabil ilmi. Ya, bahasa Arab itu adalah bahasa penuntut ilmu. Betul. Sehari-hari kerjaannya menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghafal aqwal ulama. Semuanya berbahasa Arab. Jadi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bahasa Arab itu real, benar-benar hidup di tengah kita. 6. Poin keempat, hendaknya umat Islam itu memberikan perhatian khusus kepada bahasa Arab, ya. Memberikan perhatian khusus. Karena ada di luar sana ya, seperti orang Jepang, orang Cina, mereka mempelajari bahasa Arab lebih fasih dengan kita. Tapi tujuan mempelajari bahasa Arabnya bukan karena untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi pekerjaan. Ada perusahaan di sana yang mewajibkan bisa bahasa Arab. Mereka, Masya Allah, belajar bahasa Arab sampai fasih. Ya, dari skill dan kaidahnya bisa mereka. Tapi tujuannya bukan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Karena mereka non-Muslim. Kita Muslim. Lebih berhak lagi. Ya, lebih berhak lagi. Jangan sampai kalah dengan mereka. Kalau bukan kita yang mempelajari bahasa Arab, siapa lagi? Nah. Baik. Itu beberapa poin yang ana sampaikan. Semoga bermanfaat. Sudah cukup lama ya, Masya Allah. Afan Ustaz. Hanya itu yang bisa ana sampaikan. Semoga faidah-faidah sedikit tadi bisa membuka pikiran kita, bisa menggerakkan hati kita, pikiran kita, dan menggerakkan niat kita agar mulai saat ini mulailah belajar bahasa Arab. Ya, keutamaannya tidak diragukan lagi.
kedudukannya dalam agama sudah sangat pasti. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, syukran kami ucapkan kepada Ustadz Wahyudi atas mau'idhahnya yang mana di dalamnya ada penyemangat kita agar kita semangat dalam belajar bahasa Arab untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan beliau juga adalah merupakan salah satu dari putra Bangka Belitung yang merupakan alumni LIPIA Prodi Bahasa Arab. Beliau sangat mutakhasis di bidang bahasanya.